Selamat pagi. Bertemu lagi kita di semester genap. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Sebelumnya, simak dengan baik penjelasan yang akan diberikan. Jika ada hal-hal yang penting dan perlu dicatat, silakan dengarkan kembali dan simak kembali video ini dan silakan mencatat hal-hal yang penting. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini merupakan peta konsep atau mind map pada pembelajaran kali ini, yaitu kita mempelajari tentang magnet. Pasti kamu tahu kan apa itu sebuah magnet. Pasti sudah pernah melihat bagaimana bentuk dari magnet. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah tentang kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Kita akan membahas bagian pertamanya dulu, yaitu tentang kemagnetannya, teori dan konsep dasar dari magnet. Nah, sekarang kita lihat, ketika kamu melihat sepeda, terutama pada sepeda ontel atau sepeda yang model lama, itu ada yang namanya dinamo sepeda yang biasa terletak di roda bagian depan. Nah, di dalam dinamo itu ada dua komponen penting, yaitu ada magnet silinder dan kumparan atau gulungan dari kawat. Semakin cepat pedal atau engkolan sepeda, maka perputaran magnet di dalam dinamo itu semakin besar, sehingga fungsi dari dinamo pada sepeda itu untuk menghasilkan cahaya pada sepeda. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Apakah kekuatan magnet silinder yang berbeda dalam dinamo itu mempengaruhi besar arus listrik? Lalu, apakah ada hubungan antara magnet dengan arus listrik? Penjelasan lengkapnya akan kita mulai dari ini. Magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda-benda logam tertentu, misalnya besi, baja, dan logam-logam lainnya. Nah, magnet itu dibagi menjadi 3 sifatnya. Ada yang dinamakan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, yang dimaksud ferromagnetik itu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Misalnya ada besi, baja, dan nikel. Sedangkan paramagnetik itu yang benda yang ditarik, golongan benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Misalnya bahan yang terbuat dari platina atau aluminium. Nah, yang ketiga sifat dari magnet itu adalah diamagnetik. Diamagnetik merupakan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Misalnya kayu, karet, dan bismut. Itu ketiga sifat inti dari suatu magnet. Nah, tentu udah kamu pelajari ini di waktu di sekolah dasar atau di SD. Lalu sifat magnet yang lainnya, sifat dari magnet itu sendiri, itu yang pertama dapat menarik benda logam tertentu, sama seperti yang tadi udah dibedakan. Ada yang tergolong diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Nah, lalu magnet ini mempunyai 2 kutub magnet yang biasa disebut bagian utara magnet dan bagian selatan magnet. Lalu gaya tarik magnet itu terletak pada kedua ujung kutubnya. Maka ketika kita mau mendekatkan sesuatu atau kita mau mencari sesuatu, biasanya kita menggunakan ujung dari magnetnya, karena itu sumber dari gaya tarik magnet yang terbesar. Lalu yang berikutnya, magnet itu selalu menunjuk arah utara dan selatan pada bumi. Lalu yang kelima, kutub-kutub magnet itu tarik-menarik ketika dia berlainan jenis.
Dan yang terakhir, kutub magnet yang sejenis itu akan tolak-menolak. Sebenarnya kita bisa membuat magnet ini secara sederhana. Ada yang disebut dengan magnet alam dan magnet buatan. Nah, magnet yang bisa kita buat itu disebut dengan magnet buatan. Sedangkan magnet alam itu adalah magnet yang berasal dari alam, yang ada di perut bumi, yang ada di inti bumi, itu disebut dengan magnet alam. Nah, magnet itu sebenarnya ditemukan di kota atau di daerah Magnesia karena ada sebuah bongkahan batu besar dan dapat menarik benda-benda logam di sekitarnya. Sebutan magnet itu diambil dari kota ditemukannya magnet tersebut, yaitu di Magnesia. Nah, cara membuat magnet ada 3, dengan menggosok, dililit dengan paku yang dialiri arus listrik, dan yang ketiga itu induksi magnet. Induksi itu artinya didekatkan. Ini ada beberapa contoh gambarnya. Ada yang membuat magnet dengan cara menggosok dengan dililit dengan paku. Nah, yang berikutnya kita akan belajar tentang teori kemagnetan bumi. Kalau diperhatikan, ketika kita menggunakan kompas, jarumnya itu akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Mengapa bisa seperti itu? Karena intinya sifat pertama magnet adalah saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Makanya bisa terbentuk menunjukkan arah utara dan selatan. Nah, sudut yang dibentuk oleh magnet itu ada 2 jenis. Ada sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Sudut deklinasi itu yang dibentuk oleh antara kutub utara dan selatan jarum kompas terhadap utara dan selatan bumi. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Nah, untuk lebih jelasnya ini gambarnya. Nah, ini disebut sudut deklinasi. Jadi ini adalah belahan bumi. Nah, maka kompas itu akan menyimpang. Nah, sudut antara jarum kompas dengan garis belahan bumi ini disebut dengan sudut deklinasi yang tegak lurus. Sedangkan yang hampir sejajar dengan sudut khatulistiwa, garis khatulistiwa atau garis lurusnya, maka ini disebut dengan sudut inklinasi. Nah, lalu yang berikutnya medan magnet. Apa itu artinya medan sebenarnya? Medan bukan nama tempat loh ya. Medan di sini itu dimaksudkan daerah yang dipengaruhi oleh suatu benda. Maka ketika dikatakan medan magnetik artinya daerah atau ruang di sekitar magnet yang dipengaruhi sifat magnet itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud medan magnet itu yang di sekitar magnet ini. Garis-garis ini berarti di wilayah ini disebut dengan medan magnet. Sama, ini juga yang garis-garis yang terbentuk garis ini disebut dengan medan magnet. Nah, pembahasan yang berikutnya itu medan magnet di sekitar kawat berarus. Apakah ketika kita melilit kawat lalu dialirkan dengan arus listrik, apakah bisa membentuk magnet? Jawabannya ya, bisa. Bisa menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik. Penjelasannya itu seperti ini. Kumparan kawat itu berisi inti besi yang dialiri listrik, sehingga dia dapat menarik besi dan baja. Maka terbukti akan ada sifat magnet yang dihasilkan. Nah, medan magnet
yang ditimbulkan oleh kawat itu harus dialiri listrik. Nah, percobaan ini diselidiki oleh Hans Christian Ørsted. Itu pada tahun 1777 sampai 1851 dengan model percobaannya seperti ini. Bagian A, B, dan C. Nah, ini ada keterangannya, bisa dibaca di sini. Nah, ini pembahasan yang terakhir. Medan magnet dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan oleh beberapa makhluk hidup. Di antaranya ada lele listrik, ada ikan pari, dan ada ikan hiu. Nah, lele yang biasa kita makan itu juga menggunakan magnet sebagai alat navigasi. Nah, selain itu, bisa juga dia menghasilkan listrik untuk melindungi dirinya. Selain itu, bisa untuk mendeteksi makanan dan ada yang dinamakan elektroreseptor. Elektroreseptor itu alat penerima rangsang berupa medan listrik pada ikan-ikan yang disebutkan tadi. Nah, yang berikutnya lagi ada juga pada lebah dan burung bangau. Lebah dan burung bangau ini menggunakan medan magnet atau kutub magnet itu untuk alat navigasi, sehingga mereka bisa kembali ke tempatnya. Contohnya juga ketika burung itu terbang, dia itu memanfaatkan yang namanya medan magnet. Jadi di bagian kepala dari masing-masing burung, terutama burung-burung yang bermigrasi itu ada sifat magnetnya, sehingga dia bisa menentukan arah kemana dia harus terbang dan dia biasanya pulang kembali ke tempat asalnya. Tuh. Nah, menarik bukan pembelajaran hari ini? Ternyata magnet itu memiliki berbagai fungsi dan digunakan oleh hampir semua makhluk hidup. Nah, jika ada pertanyaan silahkan berikan komentar dan bisa sharing di grup mata pelajaran. Jika ada yang belum jelas silahkan tanyakan. Sekian untuk pembelajaran hari ini, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan kita selalu sehat.